Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan Bu Nani. Kita akan melakukan praktikum tentang gaya magnet. Praktikum kita kali ini akan mengerjakan untuk KD yang ketiga. Tujuannya adalah Anda semua bisa memahami tentang gaya magnet dengan lebih baik. Nah, apa saja yang akan kita capai dalam praktikum ini? Yang pertama, Anda bisa menjelaskan tentang gaya magnet atau yang kita kenal dengan gaya Lorentz. Yang kedua, Anda semakin memahami konsep besaran-besaran yang mengakibatkan gaya Lorentz, yaitu tentang kuat arus, medan magnet, dan juga tentang gaya itu sendiri. Untuk itu, saya sudah menyiapkan alat yang ada di depan saya. Yang pertama adalah kabel penghubung. Yang kedua adalah beban berkait. Yang ketiga, saya menggunakan kawat tembaga. Untuk mengukur arusnya, nanti saya menggunakan basic meter. Yang keempat, saya menggunakan catu daya atau power supply untuk memberi tegangan pada rangkaian kita. Dan yang paling penting, ini alat yang baru, yang mungkin belum pernah Anda gunakan. Ini adalah gaya Lorentz set. Gaya Lorentz set ini terdiri atas kepingan yang terbuat dari mika, kemudian trafo. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya trafo? Trafo di sini itu terdiri atas inti besi. Nah, kalau ada arus listrik yang mengalir pada trafo ini, maka nanti akan timbul medan magnet. Jadi gaya Lorentz kita ini, medan magnetnya ditimbulkan oleh inti besi pada trafo. Lalu kawatnya kita letakkan di antara kedua inti besi. Nah, tugas kalian nanti adalah mengamati berapa pergeseran gaya Lorentz akibat adanya perubahan arus dan perubahan medan magnet. Sebelum kita mulai, Anda catat dulu massa masing-masing beban berkait adalah 5 gram. Kemudian batas ukur untuk ampere meternya itu adalah 1 ampere. Jadi arusnya terbesar nanti adalah 1 ampere. Nah, saya akan mengadakan 3 kali perubahan untuk arus maupun perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet itu nanti terukur dari perubahan arus yang masuk pada trafo. Sedang arusnya adalah arus yang terukur atau arus yang masuk pada kumparan. Selanjutnya tugas kalian adalah mencari hubungan antara kuat arus dengan gaya, medan magnet dengan gaya. Lalu simpulkan bagaimana hubungan antara B, I, dan L. Oke, kita akan memulai. Teman-teman, bagaimana kita akan mempergunakan alat ini? Mula-mula kita hubungkan gaya Lorentz ini yang pertama dengan power supply. Rangkaian yang ada di sebelah kanan ini akan memberikan arus pada kawat. Jadi nanti besarnya arus pada kawat itu akan nampak pada ampere meter yang ada di sebelah kanan tangan saya ini. Kemudian dari sebelah kiri ini ada kabel yang saya hubungkan dengan power supply yang sebelah kiri dan ampere meter yang di sebelah kiri. Nah, fungsinya apa? Arus dan tegangan ini akan masuk di dalam trafo dan di sini akan menghasilkan medan magnet. Sehingga nanti kalau kita memberi perubahan pada power supply yang ada di sebelah kanan,
maka nanti akan nampak gejala gaya magnet di dalam kawat yang ada di tengah-tengah trafo. Nah, sekarang tugas Anda adalah untuk membaca bagaimana posisi awal dari kawat ini yang kita tegangkan dengan beban. Skalanya dianggap sebagai skala mula-mula. Kemudian saya akan mengadakan 3 kali perubahan kuat arus. Tugas Anda adalah membaca berapa perubahan skala yang ada atau yang nampak pada kertas milimeter atau penggaris yang saya pasang. Itu adalah perubahan atau pergeseran akibat gaya Lorentz. Langkah kedua adalah Anda akan melihat 3 kali perubahan kuat arus yang tertera pada ampere meter di sebelah kiri. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan ada perubahan B pada trafo atau pada kumparan. Nah, dengan 3 perubahan ini, seperti cara yang di depan tadi, Anda melihat mula-mula kedudukannya di mana skalanya. Setelah arusnya saya naikkan, yang berarti B-nya berubah, tambah besar, skalanya akan naik atau turun. 3 kali kita ulang. Kalau ini sudah selesai, silahkan masukkan data Anda di dalam tabel yang ada di dalam LKPD. Lalu tugas Anda adalah menggambarkan grafik hubungan antara kuat arus dengan gaya Lorentz dan medan magnet dengan gaya Lorentz. Akhirnya kita bisa menyimpulkan apakah arus dan kuat magnet itu akan mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Untuk lembar kerja praktikum ini, silahkan Anda melihat dan mempelajari serta mencermati yang sudah saya share di dalam classwork kita. Oke teman-teman semua, kita akhiri praktikum kita kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu pada praktikum yang akan datang. Salam sehat.